Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan dalil-dalil. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan begini jemaah. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala anna Allah ta'ala alin 'alal khalqi wa huwa fawqa ibadih. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan ya, dalam fatwanya, di dalam Al-Quran itu ada 1000 dalil, 1000 jamaah. Di dalam Al-Quran itu ada 1000 dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Di atas. Wa annahu fawqa ibadih, dan dia yaitu Allahu Rabbul Alamin di atas para makhluknya. Di atas para makhluknya. Ingat, kita jangan sampai menggunakan akal kita. Jangan kita menjadi seorang pentakwil. Banyak orang-orang yang mengingkari Allah berada di atas, kemudian banyak mentakwil. Maknanya itu bukan Allah di atas. Maknanya Allah menguasai, macam-macam. Nanti kalau seandainya orang-orang yang mengingkari tentang Allah di atas arsy, dia mentakwil, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditakwil. Makanya beliau mengatakan 1000 dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Allah di atas arsy, di atas hambanya, tinggi. Ya. Ketika ini ditakwil, maka butuh banyak ayat-ayat yang harus ditakwil. Sehingga nantinya Al-Quran bukan jelas lagi, nanti apa? Isinya ayat-ayat takwil, dirubah maknanya. Seperti contohnya ketika Allah tadi sebutkan dalam ayat yang pertama, dalam surat Toha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka merubah maknanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Yang tadinya istawa diganti istaula. Apa artinya? Allah di atas, Allah apa? Ya, di atas arsy menguasai. Ya. Bukan apa? Allah bersemayam di atas arsy, tapi Allah di atas arsy menguasai, ingin merubah, ingin meniadakan bahwa Allah di atas arsy. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, kemudian dihilangkan istawanya jadi istaula. Ya. Maka ini bentuk contoh model untuk menghilangkan makna Allah di atas. Itu baru satu. Bagaimana beliau mengatakan 1000 dalil dalam Al-Quran, seandainya dia akan mengingkari, harus ribuan dari ayat-ayat Al-Quran yang harus ditakwil. Maka kita sulit untuk memahami. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian dalil yang kedua, yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr. Kita nggak mungkin dari 1000 itu kita sampaikan semua, enggak. Kita pilihkan beberapa dalil dari Al-Quran. Ya, beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Allah ada di atas. Allah ada di atas langit, di atas arsy. Dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat apa? Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Perhatikan dalam ayat ini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya naik. Dan Allah sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran.
Makna dari turun itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Lah seandainya Allah itu apa? Allah itu di mana-mana, maka nanti jawabannya bukan itu. Sesungguhnya Allah di mana-mana. Bukan menurunkan lagi berarti. Mindah, nama mindah kan sama. Mindah ini dari sini ke sana itu namanya mindah. Tapi di sini Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Maka maknanya turun itu dari atas ke bawah. Sekarang saya tanya, siapa yang menurunkan Al-Qur'an? Allah. Dan Allah yang mengatakan demikian, kami menurunkan. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, sehingga Allah di atas. Allah di atas langit, di atas arsy, ya. Kemudian dalam ayat yang lain tersebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Ini diantara kita bawakan dalil-dalilnya. Surat apa? Al-An'am ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya, di atas makhluknya. Allah apa? Di atas para makhluknya. Berarti Allah di atas. Ya, ini baru yang diturunkan 3. Bagaimana beliau, ya, Syekhul Islam mengatakan di dalam Al-Quran itu ada 1000 dalil. Bagaimana orang-orang yang ingin mentaktil, menghilangkan maknanya? Bagaimana dengan orang-orang yang ingin merubah artinya, menghilangkan kalimatnya, dan ingin mentasbih, menyamakan dengan makhluknya? Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Dan kepadanya lah Allah, yaitu kepada Allah lah, yas'adul kalimu thayyib, akan naik ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, wal amalu soleh, dan amal-amal soleh naik. Yarfa'uhu, dinaikkan. Amal soleh dan kalimat yang baik dinaikkan. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik. Namanya naikkan ke atas. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ta'rujul malaikatu warruh, dan naiklah malaikat dan ruh, ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, di hari yang mana ukurannya satu hari kala itu seperti 50.000 tahun. Di hari kiamat akan naik ruh dan malaikat. Naik kemana? Ya ke atas. Ya. Ini apa? Ya, dalil-dalil dari Al-Quran menetapkan Allah di mana? Maka dasarnya adalah pertama Al-Quran. Kemudian yang keduanya sunnah Nabi SAW. Ya, kita enggak menurunkan semuanya. Ini sebagai apa? Sebagai beberapa ayat-ayat yang Allah sebutkan, belum lagi dari hadis Nabi. Ya. Dari hadis Nabi pernah suatu ketika, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ketemu dengan seorang budak perempuan, seorang budak perempuan, dan ini hadisnya disebutkan oleh Imam Muslim. An Muawiyah ibn al-Hakam annahu lama jaa bitilkal jariyah as-sauda qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah.
Pernah suatu ketika Rasul ketemu dengan budak, seorang budak wanita yang lagi ngembala kambing, nggak sekolah, lagi ngembala kambing. Di mana ya budak ini majikannya adalah Muawiyah bin Hakam. Maka Rasul ketemu budak perempuan tadi, Rasul tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Langsung, di mana Allah? Kemudian budak wanita ini menjawab, "Fis sama," di atas langit. Fis sama, di atas langit. Kemudian Rasul nanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka Rasul manggil majikannya, dipanggil Muawiyah bin Hakam. Apa kata Rasul? A'tikha fa innaha mu'minah. Kamu bebaskan dia, dia seorang mukmin. Dia seorang mukminah, dia seorang yang beriman. Tahu di mana Allah dan tahu siapa saya. Bayangkan hari ini ada orang yang sekolahnya sudah apa? Gelarnya S berapa? Ketika ditanya Allah di mana? Allah masih bingung. Ini budak perempuan gak sekolah. Ada orang yang ditanya tentang Allah di mana? Muter-muter jawabannya. Ya. Bahkan dikatakan ini ustadz malah. Bahkan dikatakan ini sudah ustadz terkenal lagi. Ditanya Allah di mana? Muter-muter jawabannya. Kenapa? Karena pengen takwil, pengen mentakwil, tapi tetap nggak bisa. Kenapa? Kayak ayat-ayat yang berbicara Allah di atas sangat banyak. Kalau seandainya dia mau mentakwil 1-2 ayat, sisanya kemanain? Nggak bisa. Ada ayat-ayat yang nggak bisa ditakwil sangat banyak. Ya. Bayangkan, ini apa? Seorang budak perempuan langsung jawab, Ainallah fis sama, sambil menuju ke langit. Allah di atas langit. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Langsung apa kata Rasul? Ini orang mukmin, tahu ilmu, bebaskan dia. Ya. Kita kadang-kadang mungkin apa? Ya, malu baru tahu. Oh, ternyata baru tahu ya. Ketidaktahuan kita bukan berarti itu nggak ada. Kayak orang di luar ya baru datang mengaji ke sini. Oh, saya baru tahu ternyata di sini ada pengajian. Ketidaktahuan itu bukan berarti nggak ada. Pengajian di sini sudah ada dari kemarin, cuman mungkin baru tahu begitu. Ya. Ini yang pertama, dalil dari hadis Nabi. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, maka Rasul berkhutbah setelah selesai haji wada, haji terakhir, haji perpisahan, maka Rasul berkhutbah di padang Arafah, yang kala itu dihadiri kurang lebih 114.000 orang, 114.000 orang kurang lebih. Haji wada, haji terakhirnya Rasul mengatakan, ya, Rasul bertanya kepada ratusan, ya 100.000 orang lebih. Rasul mengatakan, ala hal balagtu, apakah saya sudah menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepada saya? Apakah sudah saya sampaikan semuanya? Karena Rasul setelah pulang ini wafat, ya, setelah pulang haji wada Rasul wafat. Maka di akhir sebelum pulang ke Madinah, dan ketika itu berkhutbah di padang Arafah di hadapan 100.000 orang lebih, Rasul mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan risalah kepada kalian semuanya? Maka mereka mengatakan, naam, iya ya Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya. Gak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tidak ada yang disembunyikan. Engkau telah menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran, ya, engkau telah menyampaikan wahyu. Kemudian Rasul sambil menunjuk apa? Menunjuk ke atas, ya. Sambil menunjuk ke atas, kemudian Rasul berdoa, Allahumma ishhad. Allahumma ishhad, dengan menunjuk tangannya ke atas langit. Allahumma ishhad, ya Allah, ya, saksikanlah mereka saksinya. Mereka saksinya, ya Allah, saksikan mereka.
bahwa saya sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Sekarang kalau Allah di mana-mana nggak nunjuknya ke atas dong, muter mungkin. Ya Allah, kan begini kan gitu. Ya, karena Allah mungkin sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana, mungkin Rasul nunjuknya nggak begini, tapi muter. Ya Allah, karena banyak di mana-mana. Saksikan enggak? Ternyata Rasul menunjuk begini. Ya, Rasul menunjuk Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan mereka telah menyaksikan aku telah menyampaikan risalah yang tidak ada disembunyikan. Ya. Ini diantara dalil yang jelas, yang gamblang, tetapi tetap kadang-kadang orang yang memang otaknya sudah terganjal oleh syubhat tetap utak-atik terus mentakwil, akalnya maju, ya, filsafatnya keluar terus, ya. Maka apa? Maka tadi kita sampaikan bahwa kita hanya menyampaikan, tidak memaksa. Kita tidak memaksa, kita hanya menyampaikan. Mau terima silakan, walhamdulillah. Kalau enggak pun kita enggak memaksa, ya. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasul SAW sampaikan kepada kita, bahwa Allah ada di atas, bahwa Allah ada di atas. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya, ya. Masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Kemudian secara fitrah, hadis yang lainnya diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasul SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ard, kasihlah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi, sayangilah, ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Siapa yang di atas langit ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katanya, ya, di setiap tempat ada, ya, Allah dimanapun kita ada, disitulah Allah ada. Anas bin Malik mengatakan begini, Allahu fis sama, Allah itu di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, adapun ilmunya di setiap tempat. Nah, jadi yang di setiap tempat, fi kulli makan, di mana-mana itu apa? Ilmunya. Ya. La yakhlu minhu syai', yang tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Maha melihat. Dimanapun manusia Allah melihat. Dimanapun manusia yang dibicarakan, mau kenceng, mau pelan, mau bisik-bisik, sampai yang di dalam hatinya, Allah tahu, Allah mendengar, Allah tahu, dan Allah melihat. Oleh karena itu katanya Anas bin Malik, Allahu fis sama, Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit, wa ilmuhu fi kulli makan, adapun ilmunya, ya, di mana-mana, di setiap tempat. Allah mendengar, Allah melihat. Itu beliau dikatakan oleh siapa tadi? Anas bin Malik, ya. Kemudian dalil dari fitrah, nggak usah, ya, dari fitrah itu kita nggak pakai dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi, dari fitrah manusia. Fitrah manusia, kalau doa, kalau berdoa, ketika mengangkat tangan, mengangkatnya kemana? Kan ke atas. Ini fitrah ini, ya. Kan kita ketika berdoa, ya Allah, kan ke atas. Ini fitrah manusia. Kalau diyakini Allah ada di mana-mana, nanti ke bawah, kan gitu. Atau mungkin ke samping kanan, samping kiri, ya. Atau mungkin muter-muter sekalian. Tetapi Allah di atas. Ini fitrah manusia. Sampai anak kecil aja yang belum paham, ya, anak kecil yang belum paham disuruh doa, dia akan mengangkat tangannya ke atas langit. Dia akan mengangkat tangannya ke atas. Itulah fitrah. Ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Ini fitrah. Walaupun mereka orang-orang yang mengingkari Allah ada di atas, tetapi lisannya nggak mengingkari. Kenapa? Ketika lagi kena musibah, lagi kena ujian, dia ngomongnya, ya udahlah kita serahkan yang di atas. Kan
Kan begitu. Walaupun tadinya Allah di mana-mana, tapi kalau lagi kena musibah, lagi kena ujian, dia ngomongnya kita serahkan kepada yang di atas. Kok nggak diserahkan kepada yang di mana-mana? Katanya Allah di mana-mana, harusnya ngomongnya kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kan nggak begitu. Kenapa? Karena fitrahnya dia mengatakan, ya, fitrahnya dia membenarkan Allah di atas, walaupun lisannya, ya, mengingkari. Atau mungkin ya, ketika dia lisannya mengingkari, tangannya nggak mengingkari, ya. Ketika ucapannya dia mengingkari, tangannya, perbuatannya nggak mengingkari. Atau ketika dia mengingkari, ketika kena musibah, dia paham kita serahkan kepada yang di atas. Begitu. Yang di atas siapa? Nggak mungkin cecak, kan nggak mungkin. Allah maknanya. Siapa yang di atas? Allah. Ketika tertimpa musibah, ya, ini fitrah manusia, ya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Agama Islam itu agama yang mudah. Kalau banyak takwil, disamakan dengan makhluknya, disamakan dengan alam ini adalah makhluk, itu akan susah, orang akan sulit untuk memahami, ya. Lihat orang-orang yang masuk Islam dari zaman ke zaman, fitrahnya suci. Orang Arab Badui masuk Islam, sudah nggak ada nanya-nanya ini Allah itu di mana. Ketika disampaikan Allah di atas, sesudah paham tanpa menyamakan dengan makhluknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Kenapa? Sudah paham. Sekarang itu kadang-kadang malah muter-muter takwil sana takwil di sini, mumet sendiri akhirnya. Nanti orang kalau masuk Islam bingung, ya, ini takwilannya bener nggak begini? Ya, ada. Ya, silakan cari di YouTube, kan ada orang yang, ya, berbicara tentang ini tidak pakai dasar. Ketika ditanya Allah di mana, muter-muter nggak jelas, ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, lihat orang-orang yang masuk Islam dahulu, mereka mudah masuk Islam, mereka mudah untuk ya, memahami agama Islam, langsung masuk tahu. Makanya ketika itu sahabat, seorang ulama bernama, ya, Imam Malik pernah ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, bersemayam di atas arsy, apa makna? Beliau mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lumun. Beristiwa ma'lumun, jelas, ya. Wal kaifu majhulun. Kalau nanya kayak apa? Allah ketika bersemayam kayak apa? Nah, ini yang saya mau menyamakan dengan makhluk yang nggak ada dari dulu, nggak ada yang nanya begitu. Orang udah paham. Kenapa? Ini Al-Khaliq, bukan manusia, ya. Kemudian nanya seperti apa Allah bersemayamnya di atas arsy. Ini namanya mau menyerupakan dengan makhluknya. Maka kita membenarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita meyakini bahwa Allah ada di atas arsy karena Allah yang mengabarkan, karena Rasul SAW yang mengabarkan, dan fitrah manusia pun tidak membohongi, ya. Dan Rasul pun yang menyampaikan dengan, ya, di dalam hadis-hadisnya yang sahih, serta fitrah manusia itu pun paham, sehingga para ulama pun telah menjelaskan. Dengan ini kita mengetahui akidah yang pokok tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya, di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Tetapi adapun bersemayamnya itu itu bagi Allah, ya, maha suci bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya. Kalau tadi Allah maha mendengar, kita yakin Allah maha mendengar, manusia juga punya pendengaran. Tetapi tentang bagaimana membagaimanakan, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya makhluk saja sudah beda, bagaimana dengan yang menciptakan? Maka Allah maha sempurna dan Allah Subhanahu wa taala maha agung, sehingga akal kita tidak akan pernah sampai, tetapi kita membenarkan sesuai apa yang dikabarkan. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan, dan kita meniadakan apa-apa yang tidak dikabarkan. Dan semoga dari
apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya tentang akidah di mana Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah ini tidak ada keraguan lagi untuk kita tentang memahami, meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan kita tidak memaksa tentang seorang harus seperti keyakinan saya, tidak. Saya hanya menyampaikan yang sesuai dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi, serta yang didukung oleh perkataan para ulama serta dalil dari fitrah manusia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang mungkin bisa dijawab. Cukup? Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.